Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Berita pertama, gawat akhirnya terbongkar mafia baru bos Persib dicalonkan jadi EXO PSSI. Direktur PT Persib Bandung bermartabat PBB, Teddy Cahyono secara mengejutkan terdaftar sebagai salah satu calon anggota Komite Eksekutif PSSI 2023-2027. Menurutnya Teddy sengaja mendaftarkan diri sebagai calon EXO PSSI periode ini karena mendapatkan banyak aspirasi dari sejumlah foto meski namanya palsu dalam daftar. Teddy masih menunggu proses verifikasi oleh tim komite pemilihan PSSI yang bakal mengumumkan nama final di Kongres Luar Biasa pada Februari mendatang. Jika memang dirinya terpilih nanti, Teddy mengaku bakal menghindari posisi EXO yang berpotensi memunculkan konflik dengan klub, baik itu Persib Bandung maupun klub lainnya. Bahkan Teddy menegaskan jika masuk sebagai jajaran EXO PSSI, ia akan berusaha menghindari suatu kepentingan klub. Sebagaimana kita ketahui, Teddy merupakan petinggi klub Persib Bandung. Teddy juga menyatakan kesiapannya akan mengemban amanah sebagai anggota EXO PSSI. Menurutnya, kepengurusan PSSI memang jauh lebih baik diisi oleh orang-orang yang terlibat langsung dalam dunia sepak bola. Menanggapi hal tersebut, apakah jajaran PSSI layak diisi oleh para petinggi di sejumlah klub liga? Seperti yang diketahui, jika jajaran EXO PSSI diisi oleh para petinggi klub, maka bisa jadi berpotensi adanya kepentingan suatu klub. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita kedua. Jika Sintayong out, bagaimana nasib Seny Petinama, Sandy Walsh, dan Jordi Amat di Piala Asia 2023? Mari kita simak videonya. Usai gagal di Piala AFF 2022, nasib Sintayong masih dalam evaluasi PSSI. Lalu bagaimanakah nasib Seny Petinama, Sandy Walsh, dan Jordi Amat jika Sintayong dipecat? Sebelum Piala AFF bergulir, Sintayong sempat menjanjikan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara Piala AFF 2022. Namun janji Sintayong kini tidak terwujud, bahkan Jordi Amat tidak mampu membawa timnas Indonesia melakukan atau melaju ke final Piala AFF. Lalu bagaimanakah nasib Seny Petinama, Sandy Walsh, dan Jordi Amat jika Sintayong akan dipecat sebelum Piala Asia? Seperti yang diketahui, Seny Petinama, Jordi Amat, dan Sandy Walsh merupakan pemain naturalisasi yang direkomendasikan Sintayong untuk membela timnas Indonesia pada ajang Piala Asia. Seny Petinama, Jordi Amat, dan Sandy Walsh diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong pada Piala Asia nanti. Namun kegagalan Sintayong di Piala AFF membuat publik sepak bola khawatir nasib dari Seny Petinama, Jordi Amat, dan Sandy Walsh. Menurut Dirtek PSSI Indra Safri mengatakan bahwa Sintayong masih layak melanjutkan kiprahnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Penurunan performa pemain timnas Indonesia menjadi salah satu alasan kegagalan Sintayong meraih gelar juara Piala AFF. Kembali lagi, nasib Seny Petinama, Sandy Walsh, dan Jordi Amat kemungkinan tetap dipanggil untuk membela timnas Indonesia di Piala Asia meskipun Sintayong dipecat. Pasalnya, 3 pemain naturalisasi tersebut terbukti memiliki kualitas di atas rata-rata pemain lokal timnas Indonesia. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita ketiga. Rencana Gianni Infantino jadikan Piala AFF turnamen resmi FIFA. Apakah Indonesia diuntungkan? Mari kita simak videonya. Presiden FIFA Gianni Infantino merencanakan untuk menjadikan Piala AFF sebagai ajang turnamen resmi. Akankah hal tersebut menguntungkan Indonesia? Sebagaimana diketahui, Piala AFF bukan termasuk agenda resmi FIFA. Hal tersebut lantaran dianggap pertandingan persahabatan semata yang tidak mempengaruhi ranking FIFA. Pihak klub sendiri tidak diwajibkan melepas para pemainnya. Kebanyakan memilih untuk tetap berfokus membela tim. Namun, hadirnya Gianni Infantino di laga final Piala AFF merubah pandangannya. Dia justru ingin turnamen bergengsi di Asia Tenggara ini masuk kalender FIFA. Selain itu, Gianni Infantino menyoroti publik yang menyukai sepak bola. Menurutnya, FIFA dapat mempertimbangkan Piala AFF sebagai gelaran resmi. Melihat hal tersebut, timnas Indonesia seharusnya diuntungkan. Pasalnya, skuad Garuda kembali gagal menjuarai Piala AFF 2022. Beberapa nama pesepak bola naturalisasi tidak diizinkan klub untuk membela Indonesia. Sebut saja Sandy Walsh, Elkan Bagot.
Apabila Piala AFF yang akan datang sudah masuk kalender FIFA, tentunya dapat dimaksimalkan Indonesia, terlebih masuknya seni peti nama yang proses kepindahan warga negaranya tinggal sedikit lagi. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Lanjut berita keempat. Bukan hanya Kuwait, media Qatar juga kecewa melihat timnas Indonesia lolos Piala Asia 2023. Timnas Indonesia, Kuwait, Yordania, dan Nepal tergabung di babak ketiga grup A kualifikasi Piala Asia 2023 yang berlangsung di Kuwait. Sesuai aturan, hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Asia 2023. Sementara itu, dari 6 runner-up, hanya 5 diantaranya yang diizinkan melaju ke putaran final Piala Asia. Melihat kondisi itu, Kuwait dijagokan lolos ke Piala Asia, entah lewat juara grup atau runner-up terbaik. Hal itu karena Kuwait menyandang status tuan rumah kualifikasi. Namun di luar dugaan, Kuwait justru tumbang 1-2 dari timnas Indonesia di laga pembuka grup A kualifikasi Piala Asia. Sempat menang 4-1 atas Nepal, Kuwait dinyatakan gagal lolos setelah tumbang 0-3 dari Yordania di laga pamungkas. Hasil itu membuat pelatih timnas Kuwait, Vyacheslav Slavicka, dipecat. Dari grup A sendiri, Yordania finish sebagai juara grup dan timnas Indonesia merebut 1 dari 5 status runner-up terbaik. Publik Kuwait kecewa atas hasil tersebut, sebab ini merupakan yang kedua beruntun Kuwait gagal lolos ke Piala Asia. Di edisi 2019, Kuwait juga gagal lolos ke Piala Asia karena mendapatkan sanksi FIFA. Sebelum itu, performa Kuwait di Piala Asia 2011 dan 2015 juga hancur lebur. Saat itu, Kuwait selalu kalah dalam 3 laga yang dijalani di fase grup. Performa Kuwait di atas bertolak belakang dengan nama besar sepak bola Kuwait pada era 1970-90-an. Saat itu Kuwait mendominasi ajang Piala Telu atau bisa disebut Piala AFF-nya Asia Barat. Kuwait juga keluar sebagai juara Piala Asia tahun 80 dan lolos ke Piala Dunia tahun 82. Karena itu, publik Kuwait meminta ada perbaikan performa tim nasional mereka. Media asal Qatar Doha News juga menyayangkan kegagalan Kuwait lolos ke Piala Asia. Mereka menilai hal yang mengecewakan ketika Kuwait kalah dari timnas Indonesia yang dikualifikasi Piala Asia mengandalkan mayoritas pemain U23. Lalu bagaimanakah pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.